suasana Ramadannya. Coba teman-teman. Ya, kenyangan malah ngantuk malah ya. Ya, ada yang mungkin baru takjil saja ya. Kayaknya kalau mudah-mudahan mata kuliahnya agak dipadatkan yang untuk malam hari ini. Nah, nanti kan jalan awal aku katanya sudah UTS ya, selatan PTN. Untuk itu nanti saya akan sampaikan materi yang mengarah ke ujian. Jadi gambarannya ini teman-teman yang online ataupun yang hadir hari ini di kelas untuk UTS itu ada dua poin soal, ada teori, ada kasus ya teman-teman. Pribadi sebagai pegawai. Prinsipnya dua-duanya sama ya, itu rumus baku prinsipnya sama, yaitu yang harus ditetapkan pertama adalah penghasilan bruto ya. Kalau usahawan, penghasilan brutonya kalau usaha jasa namanya pendapatan jasa kan 1 tahun. Atau kalau perusahaan dagang penjualan dalam 1 tahun kan gitu. Biayanya, unsur biayanya. Kalau usahawan apa biayanya? Ada biaya gaji, ada biaya listrik, air, telepon, dan lagi ada biaya iklan, ada biaya perlengkapan. Itu kalau usahawan harus menyusun dalam bentuk laporan nggak baru rugi gitu untuk menghitung pajaknya. Nah nanti bruto dikurangi biaya penghasilannya itu setahun baru dikurangi apa? PT KP hasilnya apa? Penghasilan kena pajak. Betul hitungan pajaknya itu dari penghasilan kena pajak ya kan, dari penghasilan kena pajak, tali progresifnya. Nah kalau pegawai juga sama kan teman-teman, pegawai juga penghasilan brutonya, cuman kalau penghasilan bruto pegawai ketentuannya berlaku, ada 3 unsur ya. Pertama gaji pokok, udah pasti tuh kalau ada sering latihan pasti bisa. Gaji pokok, terus apa lagi unsur penghasilan yang kena pajak? Tunjangan dalam bentuk rupiah. Tunjangan dalam bentuk uang. Satu lagi apa lagi, teman-teman? JKK, JKF, atau tunjangan kesehatan yang dibayar perusahaan pemerintah, gitu ya. Terus kemudian biayanya juga ditetapkan dalam aturan Undang-Undang PPh pasal 21 dan diatur lagi dengan PJ 16 tahun 2016, di mana nanti ada peraturan baru lagi itu di PMK 58 tahun 2023 yang berlaku awal Januari ini tahun ini. Ya. Jadi aturannya apa biayanya? Biayanya apa? Ada biaya jabatan. Ketentuannya bagaimana biaya jabatan? Dihitung 5% dari bruto maksimal 500.000 sebulan. Kemudian kalau biaya lainnya yang kedua, biaya yang dibayar oleh pegawai berupa apa? JHT, jaminan hari tua, tunjangan hari tua atau iuran pensiun, itu aja unsurnya. Jadi nanti pendapatan bruto sebulan, kalau pegawai kan bulanan, nggak ada yang tahu main dulu kan, bulanan. Penghasilan bruto sebulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan, ditambah lagi unsurnya JKK, JKM atau tunjangan kesehatan yang dibayar perusahaan. Ya, asuransi kesehatan yang dibayar perusahaan. Dikurangi biaya sebulan, biaya jabatan dan JHT ataupun iuran pensiun yang dibayar pegawai itu sendiri. Penghasilan bruto dikurangi biaya namanya neto sebulan, kemudian harus diposisikan 1 tahun. Penghasilan neto diposisikan 1 tahun, hati-hati. Nah, ini nanti akan saya latih lagi nih malam ini. Anda coba dulu latih untuk supaya nanti ke depannya Anda gampang gitu pembelajarannya kalau ini sudah paham. Nah, penghasilan neto 1 tahun itu Anda perhatikan masa perolehan penghasilan kali neto sebulan. Masa perolehan penghasilan karyawan atau pegawai dalam 1 tahun beda-beda tergantung masa kerja ya. Perhatikan ini jangan pertanyaan masa kerjanya. Misalnya kalau misalnya Anda diminta menghitung pajak pada bulan apa sekarang Maret 2024. Diminta menghitung pajak pada bulan Maret 2024. Kalau ada karyawan yang sudah bekerja sebelum tahun 2024, dalam menghitung pajak 2024 sudah dapat dipastikan masa perolehan penghasilannya berapa bulan? 12. Dia di bulan mencari pajak pada bulan Maret 2024. Ada karyawan
yang sudah bekerja sebelum tahun 2024, saya kerja tahun 2023 atau 2022. Karena sebelum 2024 sudah ada, maka tentunya dihitungnya dari Januari dong. Walaupun pertanyaannya Maret, karena dihitung pajak Januari, Februari, Maret, April sama aja, tidak ada perbedaan. Itu caranya. Saya ulangi. Kalau dalam menghitung pajak entah itu di bulan Januari 2024, Februari 2024 sampai Desember 2024, cara menghitungnya sama. Jadi kalau ada pertanyaan jangan terpengaruh dengan pertanyaan, misalnya diminta menghitung pajak bulan Maret 2024. Ada karyawan yang sudah bekerja di tahun 2022, berarti di 2024 itu sudah 12 bulan. Karena dia di Januari 2024 sudah ada gitu. Baik dalam menghitung Januari, Februari, Maret, April sama aja dari Januari sampai Desember. Jadi masa perolehan penghasilannya 12 bulan. Perhatikan ya. Lalu yang kedua, misalnya pada bulan Maret 2024 ini, misalnya, ya, boleh potong. Ya, lanjutkan ya. Misalnya dalam hitung pajak bulan Maret 2024 nih bulan ini. Tapi ada karyawan baru masuk bekerjanya di bulan Februari 2024. Masa perolehan penghasilannya berapa? Kan Februari dia masuk kerjanya 2024. Berarti dari Februari sampai Desember berapa bulan tuh? 11. Kalau Februari itu dihitung karena udah gajian Februari. Paham ya? Oke. Untuk itu teman-teman yang di sini maupun yang online, ini ada untuk review dulu sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya. Silakan kerjakan bagi teman-teman yang online, hasil pekerjaannya dikirim melalui chat pajak dan tahun setahun dan pajak sebulannya. Nah ini pertanyaannya ada dua. Ini PT Garuda. Nah, PT Garuda Jaya. PT Garuda Jaya. PT Garuda Jaya memiliki karyawan 2 orang nih. Nah, ini data penghasilan pada bulan April 2023. April 2023 diminta pajak bulan April 2023. Ada Jajang, dia sudah bekerja dari yang saya informasikan, ini diaplikasikan di sini. Ada Jajang, dia sudah bekerja dari Agustus 2022. Ditanya pajak April, mau April kayak, mau Januari kayak, mau Februari, sama aja sampai Desember. Kalau Jajang. Bukan Jajang, ya. Kalau Adi, dia baru bekerjanya teman-teman, yaitu 1 April 2023, gitu. Nah, coba Anda kerjakan berapa pajak setahun Jajang dan sebulan Jajang, demikian pula Adi 2 karyawan. Silakan kalau yang di sini, kalau ada yang mau maju ke depan mengerjakan, silakan. Bagi teman-teman yang online, hasilnya dicatat. Silakan ya, teman-teman. Jadi dulu setengah jam. Bahas ini setengah jam. Anda kerjakan setengah jam. Iya.
Memang lagi cewek, memang masih tetap gantung lah. Kamu nggak percaya sih? Ya, coba kerjakan ada yang bisa nanti karena pasti ada. Dosa. Ya, karena gas, sipit, sinus,
Berapa yang enggak jajan berapa pajak setahunnya dan sebulan? Ayo, teman-teman di rumah banyak yang mulai gimana? Tolong dikirim di chat kalau sudah ada hasilnya. Jaga pajak tahun 2023 tahun berapa? Sebulan berapa? Terus Adi juga sama. Silakan kalau yang udah dikirim.
Saya juga berarti cuma sekali perhitungan ya Pak. Ya, Yang nomor dua, yang sekali, yang asli, saya suka. yang tadi. Saya mulai Enggak, ini juga yang jajan juga hanya diminta kan sampai 2023 setahun setahun dari berapa setelahnya berapa. Hanya juga sama. maksudnya kan mulai Agustus kita hitung dulu Agustus sampai Desember. Ya, tahun ini dia kan baru dimintanya apa ya? Ya. Berarti tidak 12 bulan kan? Jadi setahunnya itu tidak 12 bulan dari api sampai PD Desember.
Papi mau habis susu. Papi mau minum susu. Dikit apa banyak? Disuruh bikinin susu dua-duanya. Kerjain tuh. Ya, oke teman-teman, sudah setengah jam, lewat 5 menit. Gimana? Udah ada? Yang satu berapa? Atau nggak usah dikasih jalannya di depan, tulis aja Adi jajan berapa? Tahu siapa yang mencoba? Jajan. Kita pasal 21 tahun 2023 berapa? PPh pasal 21 sebulannya berapa? Kita samain. Terus yang tadi
Tadi PPh pasal 21 tahun 2023 berapa? PPh pasal 21 sebulan berapa? Ya, silakan ada yang coba. Yang teman di rumah dicatat aja di sini. Ya, nanti kita bahas kalau sudah ada yang di sini. Ya, kan kita belajar. Nggak ada hubungan, tetap dapat apresiasi. Kalau salah. Kalau lagi dia harus benar, kasih nilai ya. Kalau latihan usaha guna dapat apresiasi. Jadi ada yang lagi. Kami ya. Ya, jadi kalau untuk diajar setahunnya 17.308.200, sebulannya 1.350. Adi setahunnya 2553, sebulannya 23.663. Ada yang beda? Kalau ada yang beda di sampingnya sama 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 saya kelihatan banget ini cepat jauh. Ada yang beda? Ya, ada yang beda sebutkan. Kalau yang atas berapa sebulannya? Ya, oke. Kalau dari ini kita bahas sama-sama, teman-teman. Ya, kita hitung ya, jajan ya, kita samakan. Yang jajan. Ya, yang satu PPh pasal 21 jajan. Ya, statusnya K3 ya. K3 untuk bulan April, mau Januari samanya di 2023 ya. Ya, penghasilan bruto
Apa aja unsur penghasilannya? Gaji, tunjangan, pajak, tunjangan jabatan, JKK, JKF yang dibayar perusahaan. Ya, jadi ini jumlahkan. Ini jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto sebulan. Oke. Jadi unsur penghasilannya adalah gaji, tunjangan pajak, tunjangan jabatan, JKK, JKM atau kesehatan yang dibayar perusahaan. JHT atau iuran pensiun yang dibayar oleh perusahaan tidak ada pengaruhnya ke pajak. Ya, kita mulai gitu. Ya, iuran masa depan yang dibayar perusahaan itu nggak kena pajak. Jadi JHT, iuran pensiun ini diabaikan. Jadi bisa dihapus saja. Ya, terus biayanya dua, yaitu biaya jabatan. Ya, biaya jabatan yaitu dihitung 5% dari bruto dan dapat dipastikan melebihi 500.000 ya. Nah, itu masih lagi. Kemudian satu lagi adalah JHT yang dibayar pegawai itu jadi biaya. JHT atau iuran pensiun ya yang dibayar pegawai itu jadi biaya. Oke, 200.000. Sehingga jumlah biaya sebulan ya. Jumlah biaya sebulan Rp100.000. Hasilan neto sebulan. Rp19.150. Nah, terus kuncinya di sini nih, kuncinya penghasilan neto setahun. Nah, setahun ya, karena si Jajang ini sudah bekerja sebelum tahun 2023, maka tentunya setahunnya udah 12 bulan. 12 kali 19.150. Langsung 12 di sini, Pak. Iya kan? Iya. Kan dia di tahun 2023, dia udah kerja sebelumnya, udah kerja. Berarti di 2023, dia udah 12 bulan. Kecuali kalau pertanyaannya, April 2022. Kalau April 2022 berapa bulan setahunnya? 9. Di 2023 udah setahun, di 2024 sudah setahun gitu ya. Perhatikan ya. Jadi 12. Nah, ini kuncinya di sini. Sehingga penghasilan dari setahunnya udah 12 bulan, yaitu 229.800 PTK PK3, sedangkan Anda uraikan sendiri kartu C itu berapa totalnya? 72 juta. Silakan diuraikan. 72 juta dari mana? Wajib pajak 4 juta, kawin 4.500.000, kemudian tunjangan 3 kali 4.500.000, 13.800 ya. Totalnya 72 juta. Ya, sehingga ini selisihnya merupakan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya. Nah, 157.800. 157.800 dalam menghitung pajaknya berdasarkan tarif progresif ini berada di level ke berapa? 2. Kalau 2 berarti berapa tarif yang dipakai? 2 ya, yaitu 5% dan 15%. kali maksimal 60 juta, sisanya 157.800 dikurangi 60. Ya. Kita kemudian jumlah PPK pasal
21 tahun 2023. Tahun 2004, 2024 juga sama. Selama tidak ada perubahan gaji, tidak perlu dihitung ulang karena sama ini. Nah, jadi 17 beda dikit ya. 17 juta, 670 itu setahun. Jadi sebulannya tinggal bagi 12. PPh pasal 21 sebulan. Dari Januari sampai Desember ya. Sebulan dari Januari sampai Desember yaitu 1/12 kali 17 juta 670. 3/12. 1472 tidak mungkin. 1472 500. Ingat kalau soal kasus itu penilaiannya nggak saklek. Jadi kalau Anda sebenarnya udah paham, cuma ada salah hitung apa ya tetap nilainya besar. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya boleh. 2 juta itu dari mana ya Pak? Siapa nanya? Wahyu Pak. Ya, apa yang ditanyakan di Pak? 72 juta itu dari mana Pak? Oh, PTKP ini. Kan tadi sudah jelaskan, PTKP itu unsurnya apa? Pertama, silakan diuraikan, kalau belum hafal diuraikan aja. PTKP itu wajib pajak 54 juta, tambah kawin 4.500.000, tambah tanggungan 3 kali 4.500.000, di jumlah 72 juta. Udah? Gimana? Sudah? Ya Pak, udah Pak. Udah ya? Kalau belum hafal diuraikan aja PTKP-nya. Wajib pajak 54 juta, tambah kawin 4.500.000, tambah tanggungan 3 kali 4.500.000. Oh, berarti 4.500 Kalikan 3. itu Kalau tambahannya itu tetap tanggungan itu 4.500.000. Kawin dan tanggungan 4.500.000 cuma orangnya. kalau sebagai Ya, memang kan ketentuan. Kecuali kalau apalagi berdua untuk orang. Ini apa yang kita tahu? Itu apa misal? Apa sih? Umur lu? Kayaknya sih. Dong. Pak, boleh kalau saya Di biar sekali podcast kita. Pak. Pak, ya, ya bisa, tapi di foto lagi kan belum selesai. Boleh dapat tuh. Jadi juga kan sama. Ya, tetap di kantor. Ya, besok saya kirim kalian di WA ya. Kadang-kadang ada yang nggak saya simpan. Diulang-ulang aja sebenarnya review. Ini jawab kasus apa sih? Jawab kasus yang oke ya. Yang kedua. Yang kedua udah dari foto ya. Oke, sekarang yang kedua, ini saya copy aja. Yang kedua, perhatikan yang kedua, yaitu siapa namanya? Adi ya. Adi, statusnya apa? K1. Oke. K1.
Nah, unsur penghasilannya apa? Unsur penghasilannya ya, nah, nggak ada Pak, tunjangan jabatan. Tidak. Ya. Tuh. Di totalnya 10.250.000 ya. Tuh. 10.250. 950 tambah 400 ya. Biaya jabatan tetap 500, terus JHT yang ditanggung pegawai berapa? 150. 150. Oke, nah 5,5 neto sebulan. Nah, kuncinya adalah pada saat setahun nih, hati-hati. Dia, si adik ini mulai kerja April 2023 kan. Diminta pajak 2023, berarti di 2023 dia harus hitungnya dari masa kerja April sampai Desember. Kecuali kalau pertanyaannya tahun 2024 tuh. Kalau tahun 2024 baik siapa tuh yang atas tadi? Baik Jajang maupun Adi 12. Kalau tahun 2024 udah 12 bulan semua. Tapi di sini Adi di tahun 2023 karena dia masuk masa kerjanya di April 2023 dan ditanya pajak 2023, maka setahun 9 bulan, April sampai Desember. Selalu Aprilnya dihitung ya, jangan dihitung dari Mei. Oke, jadi setahunnya itu adalah 9 kali 9.600.000. Itu kuncinya. PTK media statusnya ke K1. Coba yang K1 nih, berapa K1? Jumlahnya K1 itu apa aja unsurnya? Gaji pelajar, Di pajak 54 juta, kawin, 4.500.000, tanggungan 4.500.000. Berarti 54 juta tambah 9 juta ya? 63 gitu ya? Ya, baiknya nanti kalau dalam ujian tetap diuraikan aja kalau supaya nggak bingung. Tuh. Nah, karena cuma satu level, maka ya tarifnya hanya tahap 1 ya, 5% dari 23.400. Jadi 1.170.000. 1.170.000. Berarti PPh pasal 200 sebulannya seper 9 kali bagi 9. Harus 30.000 masih gitu ya. Jadi kunci di mana? Hati-hati penghasilan sekarang ini. Dari tadi ya ini sudah ini 9 kali 9.600.000 ya. Oke, gitu. Nah, ini nanti ada tetap ini akan diulang-ulang ya, akan diulang-ulang. Ya sebut aja bulan apa. Ukurannya dia masa mulai kerjanya oh iya beda. Kalau aku pajak itu nggak memperhatikan itu. Dia kan gajian misalnya, maksudnya tanggalnya dari tanggal. Oh gitu. Ya pokoknya ukurannya kalau pajak dia mulai gajiannya. Kalau misalnya dia kerja tanggal 25 April, di 25 di bulan Aprilnya dia gajian atau enggak tuh? Kalau masuk bulan biasanya kan udah disetting perusahaan masuknya di awal pasti. Kalau untuk gajian biar pas kan.
Gak mungkin misalnya 25 April kan tanggung dia mau digaji berapa di April. Nanti biasanya panggilannya sudah masuk kerja di awal April ya, gitu biasanya. Kalau misalnya 25 April dia belum gajian, hitungnya dari Mei. Tergantung soal, tapi kalau biasanya di soal udah di setting awal pasti. Paling lama-lamanya tanggal 5 April ya, udah gajian di Aprilnya kan. Gitu ya. Berarti tidak diukur dengan tanggal ya. Kalau di akuntansi itu mengukur tanggal itu biasanya kalau dalam penyusutan aset gitu. Ada perbedaan tuh antara akuntansi dan pajak. Kalau pajak itu tidak memperlihatkan tanggalnya. Pokoknya dibeli aset di tanggal berapapun April itu udah dihitung April gitu. Ini juga sama. Jadi kalau ini kan tergantung gajian dia. Kan intinya masa perolehan penghasilan. Dia memperoleh penghasilan dari gajinya mulai kapan gitu. Kalau dari April ya dihitung April. Kan ini jelas tuh. Soalnya dia mulai kerjanya di tanggalnya sebutin nggak nih? Nah, April awal. Jadi pada awal April berarti pasti dong Aprilnya udah gajian dong. Maka dihitung dari mulai April. Paham ya? Jadi macam itu. Gitu. Pak, kalau SPL kamu kenapa? Boleh asal tidak ketahuan sama pengawasnya. Lalu kita lihat motivasi oleh Soalnya dia ada teorinya. Nah nanti kalau praktek, iya, kalau praktek ngikutin kasus. Kalau praktek di lab itu sudah biasanya tahu. Karena ini kan materinya materi teori sekarang. Kan ada hitungnya teorinya. Kalau pajak, kalau dulu AB juga ada nama perpajakan dua, sekarang cuma nggak tahu nih, kayaknya nggak ada perpajakan dua. Kalau dulu ada perpajakan dua, kita pakai di sini di lab untuk lapor pajak nih, gitu. Kan ini masih pengantar, jadi kita teori. Jadi ini tataran perhitungan, tataran teori, perhitungan dasar di sini. Caranya makanya supaya ingat harus dilatih. Terus kalau dilatih pasti karena itu kan nggak berubah nih teman-teman. Gini-gini aja kan. Ya. Gini-gini aja. Selalu penghasilan bruto, biaya, ya brutonya unsurnya 3 ingat. Gaji, tunjangan, sama JKK, JKM, kesehatan yang ditanggung perusahaan. Udah itu, yang lainnya enggak, jangan. Biaya juga 2, biaya jabatan dan JHT atau iuran pensiun atau tunjangan hari tua yang dibayar, terus yang dibayar karyawan yang kan jadi biaya, yang dibayar kita kan, yang dibayar kita jadi biaya, yang ditanggung kita jadi biaya. Ya itu. Baik, sudah nggak nih? Ada pertanyaan nggak? Kita lanjutkan nih ke materi. Atau nanti ini akan ada hitungan seperti ini lagi nih. Justru ini yang lanjutannya yang nanti ada di UTS. Ya, oke. Kalau gitu kita lanjutkan ya teman-teman semua yang di online. Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Nanti akan diulang-ulang nih. Tetap akan diulang-ulang. Ya. Halo? Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman kelihatan nggak ya? Kalau di rumah masih kelihatan tadi. Kita ngomongin ya cukup. Baik ya. Sekarang kita akan belajar rambu-rambu dalam belajar pajak. Rambu-rambu itu dari aturan ya. Kayak rambu-rambu lalu lintas ada ketentuannya supaya tidak melanggar, supaya dalam berlalu lintas berjalan dengan baik. Nah untuk itu dalam pajak juga sama. Rambu-rambunya itu diatur dalam undang-undang, namanya undang-undang KUP ini. Undang-undang KUP itu undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Disingkat undang-undang KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Sebelumnya diatur dalam undang-undang sebelumnya lagi ini sudah berapa? Di tahun 84 Berangkatnya itu kamu jam berapa? berupa Undang-Undang Nomor 16 ya. Ini sudah beberapa kali mengalami perubahan dalam sepak bola. Kenapa berarti? Baik lagi ngobrol aja. Gak apa-apa lanjut aja Pak. Si Aji. Oh sudah Pak. Ya. Oke, baik. Jadi sebelumnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2029, kemudian sekarang ada pembaharuan aturan. Tapi tetap berlaku Undang-Undang KUP-nya, tetap berlaku Undang-Undang Nomor 16-nya. Ada pembaharuan dengan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Pajak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, mulai berlaku awal Januari 2022. Nah, undang-undang harmonisasi itu tidak hanya mengatur tambahan tentang undang-undang KUP, tetapi mengatur semua undang-undang, teman-teman. Undang-undang PPN, ada pengaturan di undang-undang harmonisasi. Undang-undang PPH juga sama. Kayak tarif yang tadinya 4 level menjadi level 5 level itu karena dengan diatur dengan undang-undang harmonisasi nih HPP ya. Gitu. Oke ya. Nah, isi daripada undang-undang KUP Anda ingat nih, ini bisa jadi berupa pertanyaan teori ya. Isi dari undang-undang KUP itu berkaitan dengan kewajiban wajib pajak, hak wajib pajak, wewenang fiskus, kewajiban fiskus, dan sanksi. Nah, karena kita semua adalah wajib pajak, maka saya menekankannya yang di nomor pertama dong. Kenapa? Kalau kita tahu kewajiban, pasti tidak melanggar kan? Tidak ada sanksi. Makanya supaya nggak ada sanksi, Anda harus pahami kewajiban kita. Karena sanksinya itu ada dua. Ada sanksi administratif, misalnya Anda harusnya sebagai karyawan memiliki NPWP, tapi Anda ternyata belum memiliki NPWP juga, maka akan terkena sanksi administratif, yaitu kenaikan 20% dari pajak per bulannya. 20% loh, lumayan. Kalau Anda seharusnya memiliki NPWP tapi tidak memiliki NPWP, akan dikenakan tambahan pajak 20%. Kan lumayan banget sanksi administrasi. Atau apalagi pelambat lapor pajak, badan usaha, PT, firma, CT, koperasi, yayasan, pelambat lapor pajak tahunan, sanksinya apa? Sanksinya 1 juta. Kalau PPN, lapor pajaknya terlambat, sanksinya apa? 500.000. Itu sanksi yang diberikan namanya sanksi administratif. Sanksi pidana itu menyangkut apa? Kalau ada tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak yang merugikan negara. Contoh apa? Contoh memanipulasi data. Biasanya kan pajak ingin bayar pajak kecil. Supaya kecil bagaimana? Bagaimana? Ternyata dia akal-akalin. Karena dia usahawan menyusun laporan laba rugi, ruginya, pendapatan dikurangi biaya supaya kan sebagai pengurangan pendapatan kan ya. Ini sebagai ini dasar pengenaan pajak di sini dari laba. Supaya pajaknya kecil, biaya digedein. Supaya pajaknya kecil kan, biaya digedein dengan cara apa? Memanipulasi data, buat dokumen-dokumen palsu seolah-olah ada biaya, padahal itu nggak ada. Kalau di hasil pemeriksaan ditemukan seperti itu, maka pemeriksaan itu akan dilanjutkan dengan penyidikan. Kalau penyidikan dan untuk menentukan betul atau tidak melanggar aturan pidana. Kalau aturan pidana berarti nanti akan ke pengadilan untuk ditetapkan sanksi pidananya apa gitu. Ya. Jadi bukan lagi sanksi administratif tapi sanksi pidana. Oke, jadi penekanannya ke apa yang kita akan bahas? Kewajiban wajib pajak. Oke, baik. Sudah? Tetap nih yang pertamanya dulu. Sebelum dibahas kewajiban. Jadi yang ini dulu yang kita akan bahas, kewajiban wajib pajak. Kewajiban fiskus juga sama. Yang kalau fiskus bukan kewajiban yang akan kita bahas, tapi wewenangnya. Kemudian sanksi udah sepaket. Kalau sanksi, kalau kita bicara kewajiban, kita akan bahas juga sanksi, teman-teman. Pada saat bahas kewajiban, juga kita akan bahas sanksi. Kewajiban, hak wajib pajak, wewenang fiskus, kewajiban fiskus, sanksi. 5.
Diskusi itu adalah menjadi kebijakan. Itu siapa? Pemerintah. Jadi diskusi itu pemerintah yang menentukan kebijakan pajak. Ya, baik, sekarang kita bicara yang pertama, kewajiban wajib pajak. Kalau kita bicara kewajiban pajak, teman-teman, yaitu bicara berkaitan dengan self assessment system. Self assessment system itu adalah mendaftarkan diri, menghitung pajak, setelah daftar kan hitung pajak, bayar pajak, lapor pajak, gitu. Yang harus dilakukan sendiri. Nah, kewajiban mendaftarkan diri itu ada dua, teman-teman. Ada kewajiban NPWP, ada kewajiban PPKP. Hati-hati, ini ada pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena dua-duanya identitas kita sebagai wajib pajak. Cuman penekanannya, teman-teman, NPWP itu adalah identitas sebagai wajib pajak dalam hal penyelenggaraan kewajiban pajak penghasilan. Jadi baik orang pribadi maupun badan, usahawan atau pekerja yang memiliki penghasilan yang memenuhi syarat, maka wajib untuk memperoleh NPWP itu, teman-teman. Ya, jadi berarti ini adalah untuk semua wajib pajak yang memiliki penghasilan untuk menyelenggarakan apa? Pajak penghasilan. Sementara kalau PPKP, pengukuhan pengusaha kena pajak, ya, namanya juga PPKP itu pengukuhan pengusaha kena pajak. Berarti kalau PPKP itu hanya untuk para pengusaha saja. Jadi kita sebagai pegawai nggak perlu mengurus PPKP, nggak perlu. Ya, kenapa? Karena ini hanya untuk para pengusaha. Ya, apa PPKP? Identitas sebagai wajib pajak dalam menyelenggarakan PPN, tuh teman-teman. PPN. Jadi kalau NPWP dalam penyelenggaraan pajak penghasilan, kalau pengukuhan pengusaha kena pajak dalam hal penyelenggaraan kewajiban pajak pertambahan nilai. Jadi misalnya gini, Anda udah usaha nih, usahawan, entah buka toko atau apa ya, dan ternyata sudah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP dan Anda sudah ada surat tuh, nanti ada surat pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak. Kalau Anda sudah dapat pengukuhan pengusaha kena pajak, maka setiap Anda menjual barang atau jasa wajib menambahkan PPN 11% utuh dari harga jualnya. Jadi misalnya harga jual barang atau jasa 1 juta, maka harus menambahkan unsur PPN nih 11% kalau sekarang. Di tahun 2025 kemungkinan menjadi 12%, tapi masih masih di perbincangan di DPR nih. Ya. Jadi 11% kali 1 juta berapa? 110.000 ya. 110.000 sehingga tagihan kita dua. Tagihan penjual adalah tagihan harga jual dan tagihan PPN. Jadi yang ditagih ke konsumen 110.000 gitu. Yang 1 juta itu adalah nilai penjualan kita. Yang 110.000 itu PPN yang harus kita pertanggungjawabkan ke pemerintah karena kita PKP itu, teman-teman. Jadi kita mungut yang 110.000 itu bukan uang kita, hati-hati. Bukan uang kita. Kenapa? Karena harus dipertanggungjawabkan oleh kita untuk disetor ke negara ini. Setiap 1 bulan sekali penyetorannya, bukan pada saat mungut nyetor ke kas negara. Waduh, kita nggak ada yang mau jadi PKP kalau gitu ya. Jadi 110 ini yang dipungut itu nanti dikumpulkan dalam 1 bulan untuk dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan bulanan kepada pemerintah. Contoh konkretnya adalah misalnya toko Alfamart atau toko Indomaret, dia PKP ya. Karena dia PKP maka setiap Anda beli barang dari Alfamart atau Indomaret, maka Anda sudah menyetor PPN sudah bayar. Maka kalau ditanya biasanya apakah Anda sudah bayar pajak? Ada banyak jawab yang belum. Padahal Anda sudah sering belanja di Alfamart. Anda sudah menyumbang ke negara dari harga beli barang
itu 11% dan jumlahnya 11% cukup besar kan? Ya, jadi Anda sebenarnya semuanya udah bayar pajak, dirasakan atau tidak kan? Masih bayi orang, Anda lahir ke dunia ini di Indonesia, anak bayi lahir aja udah bayar PPN, ya kan betul nggak? Diberikan apa? Diberikan popoknya gitu kan, bedaknya itu ada unsur PPN-nya semua tuh, ya. Jadi lahirnya Anda di Indonesia ini udah kena PPN tuh, karena banyak mengkonsumsi produk yang ada unsur PPN. Itu tidak bisa dihindari teman-teman, karena melekat dari harga jual. Nah itu, oke. Kita akan bahas satu dari mulai kewajiban mendaftarkan diri NPWP dan BPKB. Nah, akan bertahap nih. Ini pembahasannya. Jadi sekalian nanti slide-nya saya kirimkan gitu. Ini nggak semua soalnya nih. Nah, ya jelas kelihatan ya. Nah, nih kewajiban NPWP dulu nih, kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, nomor pokok wajib pajak. Dengan contohnya nanti di depan. Kewajiban NPWP. Kewajiban NPWP pertama adalah syaratnya Anda wajib memiliki NPWP itu mungkin kadang-kadang dalam praktiknya kalau Anda misalnya bekerja di perusahaan itu pada saat Anda daftar ke perusahaan aja sudah mensyaratkan ada NPWP kan, padahal itu sebenarnya belum wajib, tapi itu syarat dari perusahaan. Jadi kalau Anda tidak mengikuti perusahaan juga tidak ada sanksi dari negara karena syaratnya bukan itu. Kalau syarat perusahaan berarti ya akan ada kendala pada saat bekerja kan, namanya perusahaan minta kan harus diadakan. Tapi itu bukan peraturan dari aturan pemerintah, aturan undang-undang. Jadi syarat kewajiban NPWP itu ada syaratnya. Pertama, untuk wajib memiliki NPWP itu harus memiliki syarat subjektif dan objektif. Apa itu? Subjektif itu adalah syarat yang melekat ke dalam kita, diri kita. Syarat subjektif. Subjektif itu adalah diantaranya adalah kalau dari batasan usia dewasa itu kan 17 tahun ya teman-teman. Berarti usia dewasa yang syarat subjektifnya itu adalah jika usia wajib wajib pajak sudah mencapai 17 tahun. Di bawah 17 tahun itu masih belum wajib. Satu itu. Kemudian syarat objektif itu apa? Syarat objektif itu sasarannya. Sasaran pengenaan pajaknya itu adalah penghasilan atau NPWP. Dia sudah memiliki penghasilan yang memenuhi syarat atau tidak gitu kan? Oke, bisa contoh ada penyanyi bintang cilik, pemain sinetron lah, sinetron cilik. Kalau sinetron cilik, misalnya dia usia 10 tahun. Nah, dia punya penghasilan kan? Penghasilan punya. Tapi dia penyanyi cilik ini usianya 10 tahun, artinya syarat subjektif tidak terpenuhi, syarat objektif terpenuhi karena dia punya penghasilan. Sudah bolehkah memiliki NPWP? Belum, karena harus dua syarat. Harus memenuhi syarat subjektifnya maupun objektif. Jadi walaupun dia punya penghasilan, karena masih tidak memenuhi syarat subjektif, maka dia tetap belum wajib memiliki NPWP. Nah, kalau begitu enak dong. Kalau para penyanyi cilik atau si bintang sinetron cilik nggak kena pajak dong, tetap kena pajak. Artinya penghasilannya itu dilaporkan dalam menggunakan NPWP orang tuanya. Caranya gitu. Jadi nggak bisa anak tersebut. Jadi selama belum dewasa, selama belum memenuhi syarat subjektif, penghasilan anak yang belum dewasa itu digabung dengan penghasilan orang tuanya. Itu sementara. Gitu ya teman-teman. Di syarat subjektif dan objektif sudah jelas. Kemudian yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang wajib memiliki NPWP ini, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Misalnya Anda menjalankan usaha apa? Anda buka toko,
Anda buka usaha jasa. Ya, Anda buka toko, Anda buka usaha jasa, usaha lagi. Misalnya usaha warung, ya. Ini usahawan. Kalau usahawan atau berbentuk badan usaha, PC, firma, CP, koperasi, yayasan, gitu ya. Maka dia wajib memiliki NPWP-nya adalah 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Berarti bukan berdasarkan omsetnya teman-teman kalau untuk NPWP. Tidak berdasarkan omset, tapi berdasarkan lama dia sudah berjalannya. 1 bulan paling lambat. Jadi kalau misalnya Anda mulai usaha hari ini misalnya. Anda mulai usaha 20 Maret 2024. 20 Maret 2024. Maka batas terakhir Anda wajib memiliki NPWP kapan? Yaitu 20 April. Jadi artinya kalau sudah lewat 20 April, kalau ini ketahuan oleh kantor pajak, oleh Ditjen Pajak, ketahuan ada usaha yang belum mendata lewat dari 1 bulan, sanksinya apa? Sanksinya akan diberikan NPWP secara jabatan. NPWP secara jabatan langsung dibuat oleh Fiskus, oleh pemerintah, tentunya dengan adanya sanksi. Kalau sudah ada keluar NPWP secara jabatan, akan terkena sanksi. Kenapa? Karena semua penghasilannya menjadi wewenang daripada Fiskus, akan Fiskus pemerintah yang akan hitungin, ditambah sanksi administrasinya. Nah itu hati-hati itu. Kalau Anda menjalankan usaha, ya mungkin karena ketidaktahuan ya, banyak di saudara kita yang di luar sana yang buka usaha, entah toko, entah warung, pasti kalau ditanya belum memiliki NPWP ternyata. Padahal ketentuannya 1 bulan setelah usaha dijalankan, wajib memiliki NPWP. Makanya sekarang teman-teman, NPWP akan tidak digunakan lagi, akan digunakannya dengan NIK. NIK tuh harusnya tadinya rencananya awal Januari 2024 ini NPWP akan dihapus dengan NIK. Maka kalau Anda yang sudah punya NPWP, tolong di e-filingnya itu diaktifasi NIK-nya. Kalau Anda sudah di e-filing sudah bisa masuk menggunakan NIK, berarti sudah diakui itu NIK Anda. Kalau belum harus diaktifasi itu NIK-nya. Kenapa? Karena nanti per Mei itu sudah dihapus NPWP. Semua kegiatan perpajakan, administrasi perpajakan akan menggunakan NIK. Maka hati-hati itu, ingatkan itu saudara-saudara kita, teman kita yang punya usaha, yang belum memiliki NPWP harus seperti harus. Kenapa? Karena kalau dengan NIK itu nggak bisa menghindar lagi karena akan terlacak kan. Kalau NPWP bisa saja alamatnya kayak saya NPWP-nya di luar kota tuh. Padahal saya udah lama di Jakarta tinggalnya kan. Itu bisa NPWP alamatnya alamat di luar kota. Tapi kalau dengan NIK nggak bisa menghindar lagi. Ya kan? Oke, baik. Nah ini udah jelas ya. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau badan, maka wajib memiliki NPWP-nya 1 bulan setelah usaha dijalankan. Nah yang lain nih, yang nanti akan ada review dengan pembahasan di pertemuan pertama, 2 dan 3. Yaitu yang ketiga, yaitu apa? Wajib pajak yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ya. Alias siapa nih yang ketiga untuk pegawai ini? Untuk para pegawai teman-teman atau yang tidak menjalankan usaha wajib memiliki NPWP-nya. Perhatikan tuh, paling lama pada akhir bulan berikutnya jika penghasilan neto 1 tahun sudah melebihi PTKP. Jadi ukurannya PTKP itu. Jadi selama penghasilan neto Anda 1 tahun masih di bawah PTKP, maka belum wajib memiliki NPWP. Jadi misalnya, kalau Anda bujangan TK 0, berapa NPWP-nya? Berapa PTKP-nya? 54 juta kan? Kalau bujangan. 54 juta artinya, kalau Anda neto 1 tahun, itu masih 1 tahun 1 bulan, kan setahunnya 54 juta. Berarti kalau Anda punya gaji 1 bulan neto ya, neto setelah dikurangi bruto, setelah dikurangi apa?
biaya dan JHT pegawai gitu ya. Netonya masih di bawah 4.500.000 sudah dapat dipastikan masih belum wajib memiliki NPWP karena ketentuannya adalah paling lama akhir bulan berikutnya setelah penghasilan neto 1 tahun melebihi PTKP baru wajib diberikan tenggang 1 bulan. Contoh ini, misalnya Anda posisinya TK0, berarti PTKP-nya berapa? 54 juta. Kemudian Anda penghasilan Anda neto 1 tahun Anda melebihi PTKP-nya, itu melebihi 54 jutanya, itu ternyata pada tanggal atau pada bulan September 2023. Berarti batas mulai wajib memiliki NPWP kapan? Itu ketentuannya paling lama akhir bulan berikutnya setelah penghasilan netonya melebihi PTKP. Melebihi PTKP-nya ternyata pada bulan September, tanggalnya nggak usah diperhatikan. Tanggalnya nggak usah diperhatikan mau tanggal berapapun. Jika pada bulan September, maka wajib pajak tersebut sudah wajib memiliki NPWP diberikan tenggang 1 bulan akhir bulan berikutnya. Berarti akhir bulan setelah September bulan apa? Tanggal berapa? Nah, jadi kewajiban NPWP-nya, kewajiban memiliki NPWP-nya adalah 31 Oktober 2023. Dikasih waktu tenggang 1 bulan. Kalau Anda, tapi kalau salah nggak kalau perusahaan mensyaratkan pada saat dia bekerja di perusahaan awal sudah harus mengurus NPWP, nggak harus pakai hitung-hitungan ini. Yang nggak salah nggak apa, lebih cepat lebih baik kan. Tapi artinya ini kan berkaitan dengan kalau dia melewati ini akan kena sanksi kan, yaitu kenaikan 20% dari pajak yang harus dibayar. Makanya perusahaan biasanya nggak mau repot daripada hitung-hitung sanksi, ya udah pada saat dia diterima kerja harus sudah punya NPWP. Ya, tapi ini ketentuan sesuai aturan ya. Baik, itu foto boleh. Nanti saya akan berikan contoh kasus yang lengkap perhitungannya. Gitu, jadi teori kasus. Sudah ya. Nah, kasusnya gini. Teman-teman di rumah ada pertanyaan? Yang online ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada, ini contoh kasus. Ini adalah ya. Oke, contohnya kayak gini teman-teman. Contoh kasus. Nah. Nah, ini kaitan dengan tadi banyak pegawai kan. Nah, makanya kenapa di awal kita banyak latihan hitungannya dulu supaya nyambung. Misalnya kasusnya gini, Angel dia TK 1 telah bekerja di PT Samudra sejak 1 Mei 2022. Nah, dengan unsur gaji seperti biasa, pertanyaannya juga seperti biasa yang nomor 1,
Hitung berapa besarnya pasal 21 pegawai yang dipotong PT Samudra bulan Mei. Kapan Angel kewajiban memiliki batas akhir memiliki NPWP-nya nih? Beda. Oh, Aduh, saya bilang. aduh ngebak. Gimana? Ya ini ya. Harus dulu. Ya, baik. Teman-teman. Angel TK1 bekerja sejak 1 Mei 2022 sebagai pegawai tetap. Unsur penghasilannya ini, pertanyaannya itu besarnya pasal 21 pegawai yang dipotong PT Samudra bulan Mei 2022. Nah, poinnya yang tadi saya jelaskan adalah pertanyaan nomor 2 dan 3 teman-teman. Kapan Angel memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP? Kewajibannya kapan tuh, dan dengan ketentuan apa? Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah neto 1 tahun melebihi PT KP. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sanksi. Jadi sampai batas waktu tadi melewati, kalau sudah melewati tidak memiliki NPWP, sanksinya apa? Gitu ya. Nah, karena udah jam 9 nih. Jadi gini, Anda coba kerjakan aja dulu di rumah, nanti nomor 1, nomor 2 dan 3-nya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Supaya auditor. Tapi tidak usah dikumpul. Nanti Bang, saya minta tolong nih, nggak keburu absen, ini yang hadir hari ini. Ya besok ya. Ini cuma ini doang. Apa? Yang online udah di absen belum, Pak? Dia itu di absen secara maksimal. Oke, Pak. Lima. Bagus lah ya. Ya, Pak. Jawabannya dia. Tadi jawabannya ya. Ya. Jawaban. Ini jawab kasus apa? Jawab kasus. Ya baik, sebelum kita akhiri berdoa dulu ya.